Timnas Indonesia akan melanjutkan perjalanannya di Piala Asia untuk menghadapi Vietnam. Pelatih Vietnam, Philipp Trosser pun mengakui ini ibaratnya laga final. Sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Di video ini, kita akan membahas beberapa poin penting yang disampaikan oleh Coach Shin Tae-yong di sesi press con sebelum pertandingan Indonesia menghadapi Vietnam, mulai termasuk juga beberapa poin yang disampaikan oleh pelatih timnas Vietnam, Philipp Trosser, menanggapi pertandingan ini. Pertama, Philipp Trosser menekankan dan mengapresiasi ball possession yang sangat prima yang dilakukan oleh timnas Vietnam kala menghadapi Jepang. Dan ketika kita melihat pertandingan Vietnam menghadapi Jepang, suka tidak suka, sangat-sangat impresif build up, 1-2 sentuhan yang dilakukan oleh pemain-pemain Vietnam. Yang terpenting, apa yang dilakukan oleh pemain Vietnam di atas lapangan tidak terkesan terlihat panik, tidak terkesan terlihat buru-buru, sehingga permainan Vietnam pun meski mereka digedor, dikalahkan oleh Jepang, bisa kita nikmati. Dan untuk menghadapi timnas Indonesia, dirasa oleh Philipp Trosser penting timnas Vietnam untuk bisa mengontrol permainan ball possession yang sudah mumpuni di pertandingan sebelumnya. Yang kedua, Philipp Trosser menyoroti beberapa pemain penting, pemain-pemain yang berpotensi di timnas Indonesia. Yang pertama disebutkannya yaitu Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand berhasil menciptakan gol saat menghadapi Irak, dan ya, media-media luar sudah mengakui kemampuan dari Marcelino Ferdinand. Yang perlu diperbaiki, yang perlu ditingkatkan dari Marcelino Ferdinand tentu decision making, keputusan-keputusan yang dia miliki, dan jangan terlalu lama untuk mengontrol bola ataupun mendribble bola, sehingga kesempatan yang harusnya lebih baik dimiliki oleh rekannya terbuang secara sia-sia. Kemudian disebut lagi nama Rafael Strijk, lalu double pivot ataupun dua gelandang di tengah timnas Indonesia, yaitu Ivar Jenner dan Justin Hubner. Terkhusus Ivar Jenner, teman-teman, dia memberikan warna yang sangat berbeda dari kontrol bola, dari distribusi bola, dari holding the ball, scanningnya terhadap permainan di atas lapangan. Ini bukan hanya pertandingan menghadapi Irak kita saksikan sensasionalnya permainan Ivar Jenner, tetapi di pertandingan-pertandingan sebelumnya menghadapi Libya, uji coba yang dijalankan oleh timnas Indonesia, betapa krusialnya permainan yang dimiliki oleh Ivar Jenner, dibantu oleh Justin Hubner pun memiliki ya pemahaman yang sudah oke ya. Aku rasa ketika di beberapa pertandingan terakhir bersama timnas Indonesia, Justin Hubner diplot oleh Coach Shin Tae-yong untuk bermain di defensive midfielder. Energi positif yang sudah dimainkan oleh Justin Hubner dan Ivar Jenner ini terus tentunya butuh dikembangkan lagi untuk kemajuan timnas Indonesia. Kemudian yang ketiga, Philipp Trosser mengibaratkan tadi sudah laga final, dan pertandingan ini 50-50 peluangnya bagi timnas Indonesia, bagi timnas Vietnam. Yang pada akhirnya Philipp Trosser tekankan yang membedakan yaitu kesalahan-kesalahan elementer, peluang-peluang kecil dari kedua tim di atas lapangan. Peluang-peluang kecil salah satunya di dunia sepak bola sekarang ini, teman-teman, yaitu bagaimana kita bisa memanfaatkan situasi bola mati, baik itu dari set piece ataupun corner kick. Dan timnas Indonesia mempunyai keunggulan dari sisi throw in ataupun lemparan dalam yang jauh. Dianggap oleh Philipp Trosser, hal-hal kecil di dunia sepak bola akan mempengaruhi hasil akhir pertandingan timnas Indonesia menghadapi Vietnam. Dan keempat, fakta, teman-teman, walaupun ini dianggap oleh Coach Shin Tae-yong sudah lewat, tentu nggak bisa dijadikan sebuah parameter yang akan membedakan tentu pertandingan di hari H. Data ataupun rekor yang dimiliki oleh Coach Shin Tae-yong ketika menghadapi timnas Vietnam, tak pernah sekalipun Indonesia bisa mengalahkan Vietnam di eranya Coach Shin Tae-yong. Kita nggak bahas eranya Coach Indra Sapri di SEA Games, teman-teman, karena itu kelompok usia jelas berbeda. Tapi pemain-pemain timnas Indonesia di SEA Games
yang digunakan oleh Coach Indra Sapri sekarang ini ada di Timnas Indonesia Senior yang akan menghadapi Vietnam Senior. Ya, kita harapkan pemain-pemain tersebut mampu memberikan energi positif, pompaan semangat yang dimana mereka sudah pernah nih mengalahkan Vietnam. Dan sempat juga di sesi preskon salah satu ya wartawan, awak media teman-teman bertanya soal beberapa pemain Timnas Indonesia di era Coach Indra Sapri di SEA Games kemarin teman-teman berhasil mengalahkan Vietnam. Ya secara eksplisit lah ya, apakah dengan adanya pemain-pemain tersebut bisa memberikan semangat terhadap pemain-pemain timnas lainnya sehingga Coach Shin Tae-yong bisa mengikuti jejak Coach Indra Sapri mengalahkan Vietnam meskipun itu kelompok usia. Ya, di kelompok usia tersebut kan Philipp Trosser juga nih pelatih yang menangani timnas Vietnam. Kemudian yang kelima, Coach Shin sudah jelas katakan gak ada kata lain selain pertandingan ini menang. Mengapa? Karena ini salah satu pertandingan yang nantinya membuat timnas Indonesia bisa memanjangkan napasnya berlaga di Piala Asia. Karena pertandingan selanjutnya yang akan dihadapi oleh Indonesia, Jepang. Jadi potensi untuk bisa memenangkan pertandingan cukup realistis, yaitu di pertandingan Indonesia menghadapi Vietnam. Di pertandingan menghadapi Jepang, syukur-syukur kita bisa imbang, apalagi menang sangat alhamdulillah. Tapi di atas kertasnya secara matematis tentu sulit bagi timnas Indonesia. Dengan hitung-hitungan timnas Indonesia bisa menang melawan Vietnam di pertandingan kedua ini, kemudian kita melihat grup lain teman-teman, dan Vietnam pun di pertandingan terakhir menghadapi Irak. Ya, hal-hal dramatis, hal-hal itulah yang sedang dicari oleh timnas Indonesia. Dan terakhir, ini dari sisi taktikal, Coach Shin katakan, kami tidak akan menunjukkan cara lama bermain sepak bola seperti kick and rush dan counter attack untuk pertandingan besok. Artinya secara pendekatan bisa saja Coach Shin Tae-yong ya memainkan permainan yang benar-benar proaktif, yang benar-benar all out attack. Nah, itu yang kita nantikan. Nah, di samping itu, di saat timnas Indonesia berupaya mengubah gaya permainannya seperti apa yang disampaikan oleh Coach Shin Tae-yong, ya walaupun pendekatan secara kedisiplinan organisasi pertahanan, compact defense, rapat padu padat, pasti tetap itu akan dipertahankan, pasti itu tetap akan dijalankan. Namun pendekatan all out ini, permainan yang berbeda dari biasa dimainkan oleh Coach Shin Tae-yong akhir-akhir ini, penuh resiko. Itu hal wajar sih bagi seorang pelatih mengambil keputusan yang beresiko, yang dimana jika keputusan yang beresiko tersebut berjalan sukses nih di atas lapangan, maka semua orang akan memberikan respon positif terhadap keputusan dari Coach Shin Tae-yong. Namun ini bumerangnya sih, ketika eksperimen ataupun perubahan yang dilakukan oleh Coach Shin Tae-yong itu tidak sesuai ataupun tidak berjalan di atas lapangan, bukan nggak mungkin Coach Shin Tae-yong lah yang akan dikritik, dipersoalkan, disalahkan. Nah, perlu digarisbawahi, Indonesia negara dari Asia Tenggara, Vietnam negara dari Asia Tenggara. Mereka sudah saling bertemu. Ketika sudah saling bertemu, secara khusus Coach Shin Tae-yong, pasti Coach Shin Tae-yong pun sudah mengetahui bagaimana permainan dari timnas Vietnam. Dan sebaliknya, Philipp Trosser yang baru bergabung bersama Vietnam sejak bulan Maret, ini di sesi preskon sudah menekankan teman-teman, ya memang butuh waktu dia. Namun, filosofi dan prinsip permainan sepak bola yang ia miliki sudah ia tanam terhadap pemain-pemain Vietnam. Dan prinsip tersebut tentu nggak bisa secara instan. Butuh waktu, butuh proses untuk mencapai ke posisi ideal yang diinginkan oleh Philipp Trosser. Ya, ini pertandingan menarik teman-teman. Drama-drama di atas lapangan bisa saja mungkin akan terjadi. Tentu ketika kita bicara Indonesia menghadapi Vietnam, salah satu hal penting yang dikontrol, yang harus dikontrol oleh kedua pemain, yaitu emosi. Jangan ada terpantik ataupun terpancing hal-hal yang malah nantinya merugikan timnas Indonesia, yang implikasinya mempengaruhi terhadap permainan yang dimiliki ataupun yang diinginkan oleh Coach Shin Tae-yong sepanjang 90 menit. Oke, kita lihat permainan timnas Indonesia bagaimana, dan yang aku tunggu-tunggu dari statement yang disampaikan oleh Coach Shin Tae-yong, kami tidak akan menunjukkan cara lama seperti kick and rush dan counter attack untuk pertandingan besok menghadapi Vietnam. Perubahan-perubahan seperti apa? Gaya permainan baru seperti apa yang akan dilakukan oleh Coach Shin Tae-yong? Itu yang aku nantikan. Gimana menurut teman-teman? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Bye.